Nah, sekarang kita mau, bentar. Bentar. Nah, sekarang sesuai sama RPS-nya, kita bakal bahas proses costing. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita bahas proses costing. Seperti judulnya, proses costing. Proses costing berarti apa, Kak? Ya, kemarin kita bahas costing kan, job costing kan. Nah, costing itu apa? Bisa kita artikan sebagai perhitungan atau pembebanan. Nah, bedanya kalau kemarin job order costing. Costing atas pesanan pelanggan, costing atas pekerjaan kita yang dikerjakan akibat adanya pesanan pelanggan. Kalau ini atas prosesnya. Nah, biasanya proses ini kita bagi-bagi ke departemen-departemen kan. Misalnya kalau kita bikin meja, ada departemen pemotongan, terus habis itu perakitan, si assembly. Ini paling common banget. Sama terakhir misalnya pengecatan, finishingnya di pelitur lah, diapain misalnya. Nah, ketiga ini adalah departemennya. Nah, kita ngitungnya biaya sekarang itu pembebanannya ke setiap departemen ini. Nah, kayak gitu. Itu proses costing. Salah. Oke. Nah, terus sekarang kita mau ngapain aja? Pertama ya kita bakal kenalan dulu lah sama sama proses costing ini. Sebenarnya proses costing itu apa sih gitu ya? Kenalan dulu. Habis itu kita pakai pendekatannya apa? Metodenya apa? Sekarang kita bahas average dulu. Minggu depan kita bakal bahas ke FIFO. Dan yang terakhir adalah kita bikin COPR. Nah, COPR ini apa sih, Kak? Ya, laporannya. Laporan biayanya, cost of production report. Kalau kemarin kita bikin job cost sheet kan. Kalau sekarang namanya COPR gitu. Beda namanya. Oke. Sekarang lanjut kita kenalan dulu sama proses costing. Nah, jadi kalau kemarin kita udah tahu ciri-ciri job order tuh kayak gimana, sekarang kita lihat ciri-ciri dari proses costing. Nah, basis produksinya itu enggak kemarin kalau job order itu didasarkan atas pesanan pelanggan. Ya kalau pelanggan mesannya 100 unit meja ya kita basis prosesnya itu kita bakal memproses 100 unit meja. Gitu. Kalau sekarang basis proses dan basis produksinya itu apa? Perencanaan internal perusahaan. Ya perusahaan emang berencananya mau produksi apa sih? Gitu nggak kita sesuaiin sama pesanan pelanggannya, tapi emang perusahaan udah berencana bakal memproduksi, misalnya kita memproduksi satu batch spidol, satu batch pulpen, satu batch meja, kursi, terserah perusahaan gitu. Terus karakteristik produknya gimana sih? Sama persis atau mirip-mirip atau beda tipis gitu. Jadi sekali produksi mereka tuh bakal memproduksi barang-barang yang similar produk lah, hampir-hampir mirip. Kalau misalnya kemarin kita tuh kalau di job order ada yang produksi misalnya tadi mebel ya. Dia ada meja, terus ada kursi, ada lemari. Nah, mereka itu kan beda banget dan
Kos pembuatannya pun pasti beda-beda nih 3 ini. Nah, kalau sekarang kita itu kayak tadi bikin satu jenis barang. Itu sebenarnya paling umum tuh satu jenis barang gitu loh. Kenapa? Karena kita bakal membebankan biaya yang sama untuk setiap unit barang yang kita produksi. Kayak gitu. Sifat produksinya gimana? Sifat produksinya kalau kemarin itu dia dari jumlahnya pun dia sedikit kan. Jumlah barang yang kita produksi itu sedikit. Maksudnya disesuaikan aja sama pesanan pelanggannya gitu. Kalau ini dia massal karena dia mau produksi sekaligus banyak gitu loh, sekaligus barang yang dia produksi itu satu macam tapi sekaligus banyak gitu yang diproduksinya. Terus pembebanan manufacturing cost-nya nih, kalau kemarin kita kan bikinnya macam-macam, otomatis per jenisnya tuh kita beda-beda harganya. Makanya pembebanan manufacturing cost kita langsung ke produk kalau di job order. Kalau misalnya di proses, kita nggak langsung ke produknya, tapi lewat departemen. Tadi yang aku bilang, jadi kita ada biaya, misalnya biaya buat departemen cutting, biaya buat departemen assembly gitu ya. Jadi nanti ini bakal tercermin di mana? Di akunnya. Kalau misalnya kemarin di di job order itu misalnya WIP job 1 atau WIP 111 misalnya. Kalau sekarang dia WIP departemen cutting departemen gitu. Itu bedanya sama job order yang kemarin kita bahas. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kemarin kan aku waktu job order itu aku sempat bilang kayak aku nggak bakal bahas lebih dalam soal physical flow dan cost flow karena nggak terlalu urgent di job order costing. Tapi kalau buat di sini ini bakal kelihatan banget nih ada physical flow dan ada cost flow. Kalau misalnya kita bicara soal physical flow, pasti dia hubungannya sama bentuk fisiknya lah gitu. Berapa unitnya, fisik unitnya, tanpa memperhitungkan dulu biaya-biaya, itu physical flow. Jadi nanti kita bakal punya yang namanya input, itu sama dengan output. Nah, inputnya tuh apa sih? Yang input itu berarti yang masuk ke proses, ya. Yang masuk ke proses apa aja sih? WIP begin jelas ini pasti masuk ke proses karena dia masih WIP, perlu diolah lagi, ya kan? WIP begin sama unit started. Unit started ini bedanya apa? Dia tuh mulai dari nol. Jadi dia itu baru masuk aja gitu. Kita berencana mau bikin berapa, nah itu unit started. Kalau WIP begin itu udah ada progresnya lah, seenggaknya misalnya dia 10% jadi aja udah dibilang WIP begin. Gitu. Jadi dari kemarin kita pas di akhir periode ternyata masih ada barang yang belum jadi nih, masih 10% misalnya penyelesaiannya. Tetap kita bilang itu WIP begin. Gitu ya. Kalau misalnya unit started ini dia masih benar-benar 0%, belum ada pengolahan apapun, masukin ke departemen yang bersangkutan gitu. Terus untuk output apa aja? Outputnya dia ada unit complete and transfer out. Jadi kalau misalnya di sini kita proses nih dua jenis input ini, dia keluar tuh jadinya apa? Jadi barang yang 100% jadi. Nah, maksudnya jadi gimana? Bukannya langsung jadi finish good itu, enggak. Tapi mungkin bisa jadi, misalnya ini dari departemen pemotongan ke departemen perakitan. Nah, bentuk 100% jadi dari cutting departemen ini adalah barang yang udah 100% dipotong. Barang udah 100% dipotong. Tinggal dirakit. Nah, ini tuh jenis barang jadinya dari departemen cutting gitu loh. Jadi dia udah 100% diolah, masuk ke assembly, nah itu namanya unit complete and transfer out. Udah selesai, langsung kita transfer ke departemen seterusnya. Kalau misalnya dari assembly langsung ke finish good, nggak lewat finishing departemen dulu, ya udah, nanti kalau barangnya selesai dirakit, itu udah siap kita jual. Makanya nanti baru dia dari assembly ke
ke gudang barang. Jadi udah bentuknya finished good, bukan lagi WIP gitu. Tapi ingat di output itu bukan hanya barang yang 100% jadi, ada juga WIP ending, bakal ada nih. Units in ending. Jadi dia di ending tuh masih ada unitnya, belum kejual, belum jadi barangnya. Biasanya masih ada, misalnya yang kayak tadi ya, di akhir periode dia masih 10% lagi. Nah, nanti dia masuk ke periode setelah itu, jadi WIP begin ya. Kayak biasa. Gitu. Dan konsepnya, total unit input harus sama dengan total unit output. Ini kalian jangan perhatiin persentasenya. Maksudnya gimana, Kak? Kan nanti aku bakal bahas soal equivalent unit. Nah, dan ini kalian terimanya adalah ini tuh dalam bentuk unitnya. Misalnya di sini tuh WIP begin-nya ada 100 unit barang yang 10% jadi. Nah, ini kalian nggak usah lihat. Yang penting berarti ada 100 unit. Terus unit yang baru mulai, ini kan masih 0% nih. Tapi ada kita mau bikin 700 unit. Otomatis berarti inputnya itu adalah 800 unit. Walaupun ini persentasenya masih kecil, yang ini nggak ada persentasenya. Kayak gitu ya. Yang diperhatiin adalah jenis unit secara fisiknya. Kita belum perhatiin soal persentasenya. Itu bakal kita bahas di equivalent unit nanti. Oke. Oke. Nah, sekarang cost flow-nya. Yang tadi, yang di-input apa aja? Yang di-input ada WIP begin. Dan yang unit started tadi, dia itu kan dari 0 banget nih. Dia dari 0 banget, dan ini butuh penambahan, entah DM, DL, ataupun FOH-nya. Nah, itu namanya cost edit. Cost yang kita tambahin periode ini. Kalau cost in begin kan dia udah ada dari periode kemarin kan. Tapi dia sifatnya dia menetap di barang yang belum jadi tadi, barang setengah jadi tadi. Nah, kita tambahin tuh sama cost edit-nya. Kita tambahin pakai cost. Nah, namanya cost edit gitu ya. Itu di input. Nanti totalnya dari cost yang ada di input ini harus sama-sama cost yang keluar. Cost yang tadi jadi barang yang 100% jadi, terus ditransfer ke departemen setelahnya, itu namanya cost transfer out, dan ada cost yang menetap pada WIP ending ini buat outputnya. Loh, Kak, kemarin kan jelasin juga tuh, misalnya kalian ingat aku jelasin, kan raw material, terus dia diproses, dia berubah jadi finish good, itu kan nggak mungkin dong, maksudnya nilainya sama, harus ada edit value-nya. Kalau misalnya sama, ngapain kita proses gitu kan. Misalnya dari raw material yang nilainya 10.000, pas jadi finish good, itu COGS-nya itu 20.000, COGM-nya, COGS-nya, nilai cost per unit itu 20.000. Nah, ingat, ini tuh 10.000 bisa jadi 20.000 karena di proses ini kita tambahin. Nah, inilah yang namanya cost edit ini. Kalau sebenarnya nilai raw material ini ditambah sama prosesnya itu adalah nilai yang yang kita tambahin periode ini kan. Kita masukin barang, masukin raw material 10.000, diproses lagi pakai DL plus FOH 10.000, keluar finish good 20.000 gitu maksudnya. Jadi tetap aja hitungannya itu. Yang input itu bakal sama outputnya. Tuh, teman-teman. Gimana? Ada yang bingung nggak? Kalau ada kita lanjut dulu. Nah, Nah, ini contoh flow-nya seperti apa. Jadi gini teman-teman, misalnya nih. Oke, bedanya sama physical flow tadi apa dia nanya nih. Ingat, physical flow itu dia input sama dengan output dalam bentuk apa? Bentuknya adalah unitnya. Total unit di input itu harus sama total unit. Total unit ya, kita nggak bicara soal cost-nya. Oke, jadi total unitnya yang kita tambahin periode ini plus yang ada di WIP, misal di WIP tadi 100 unit, 700 unit kita tambahin, ada 800 unit, nanti output kita tuh harus 800 unit juga. Jadi ada 700, misalnya yang ditransfer ke ke departemen selanjutnya itu 600 unit. Misal tadi kita di sini ada 100 unit barang 10%, 10% jadi, 10% jadi. Ini ada 700 unit barang yang baru kita mulai misalnya. Nah,
Yang di transfer out misalnya ada 600, berarti di WIP ending ini harus ada 200. Gimana pun caranya, walaupun ini di sini mungkin ada penyelesaiannya malah 70%. Ini kita nggak lihat ininya dulu. Yang penting jumlah unitnya sama. Gitu. Secara unitnya itu sama. Yang kita tambahin yang sama yang ada di WIP itu keluar harus sama. Yang transfer sama ini. Oke. Oke. Kalau cost ingat ya bentuknya udah biaya yang kita keluarin, biaya yang jadi barangnya berapa. Oke, bentar. Nah, balik lagi ke sini. Misal kita di sini punya 2 departemen nih. Ini ada departemen 1 sama di sini departemen 2. Oke. Nah, departemen 1 ini dia di sini kan terjadi misalnya di sini ada juga di sininya gudang WIP. Masuk nih WIP begin. Masuk di sini kan. Dia tuh udah punya WIP kan. Misalnya simpan dulu di WIP begin. Ini masuk nih pas kita mau proses sekarang. Masuk. Ditambah sama ada lagi DM, DL sama FOH-nya. Oke. Nah, DM, DL, FOH tadi yang bentuknya udah biaya tadi yang ditransfer out. Di sini ada lagi WIP ending. Dia kan WIP ending masuk ke sini, ya, masuk ke gudang WIP, ya kan? Nah, yang ditransfer out dia bakal masuk WIP-nya. WIP yang ini tuh maksudnya 100% jadi di departemen 1, kita lanjutin buat diproses di departemen 2 gitu. Ini udah selesai dirakit, kita proses ke departemen departemen selanjutnya buat dicat gitu ya. Nah, yang transfer out ini DM, DL plus FOH-nya nanti dia bakal berubah di departemen pengecatannya bentuknya TIC, transfer in cost. Jadi nanti di sini tuh ada biaya namanya transfer in cost. Itu tuh biaya perakitannya. Biaya barang itu sampai selesai dirakit itu berapa? Kenapa? Karena nanti dari sini bakal kita transfer juga jadi finished good. Nah, finished good di sini nilainya akumulasi dari departemen perakitan sama departemen pengecatan. Gitu teman-teman. Makanya di sini ada transfer in cost. Nah, nanti di sini pasti barangnya tuh nilainya bakal lebih tinggi karena diolah dicat lagi ya kan. Nah, kalau udah jadi dia nanti berubah jadi ini misalnya di sini ada WIP ending juga. WIP ending. Nah, di WIP ending ini berarti sisanya, kalau misalnya tadi di sini berarti ini ada 600 unit, misalnya 600 unit barang keluar menjadi finished good. Nah, nilainya adalah TIC yang berasal dari Departemen Perakitan tadi, ditambah sama cost yang kita keluarin di Departemen Pengecatan. DM, DL, FOH, Departemen 2. Ditambah TIC, terus kita lihat lagi berapa sih unit yang keluar. Nah, itu jadi cost transfer out dalam bentuk finish good. Gitu. Gimana sampai sini yang belum ngerti? Transfer in cost itu bahasanya Hongren. Kalau cost from preceding department itu bahasanya si Carta. Beda. Oke. Lanjut. Nah, sekarang aku bakal apa tadi equivalent unit itu apa gitu ya? Kalau kemarin kalian di AKM itu kenal cash atau di pengakuan cash and cash equivalent. Kas dan setara kas. Nah, kalau equivalent unit adalah setara unit jadi gitu loh. Jadi kalian misalnya punya ini ada kotak nih. Kalian punya kotak. Ini tuh jadinya udah setengah 50% nih. 50% juga. Ya. Nah, ini tuh setara berapa barang jadi? Ada 2 unit. 2 unit. Ini barang jadi. Berarti kan setara sama 1 unit barang jadi kan? Karena dia ada 2 unit dengan masing-masing penyelesaian itu 50%. Nah, kayak gitu. Jadi equivalent itu kayak gini. Kalau misalnya kita punya sekian unit barang yang sebenarnya belum jadi dan ada persentasenya, terus dihitung berdasarkan standar yang kita punya itu adalah barang jadi 100%. Nah, kira-kira berapa sih setara sama berapa unit barang jadi gitu. Kalau misalnya aku bikin baju
baru selesai sampai kanannya doang gitu, misalnya baju. Nah, sih gambar baju tuh guys, sumpah gini nggak sih? Bodo amat lah, kagak bisa. Inilah ya, misalnya yang selesai baru kanannya doang. Nah, misalnya harus segini nih. Nah, baru 50% kan. Nah, 50% barang jadi. Nah, dia itu setara sama berapa? Kita punya 20 unit, semuanya selesai 50%. Ini nggak usah pakai persen juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma aku biar kalian ngerti, oh harusnya itu 100%. Ini baru 50% ya. Ya udah, berarti ada 10 unit barang jadi gitu. Apa namanya? Kalau standar kita barang jadi, kalau standar kita itu barang jadi dia itu ada 10 unit gitu teman-teman. Gimana sampai sini, ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi aja. Kalian kalau mau nanya langsung interupsi aja ya, mau lewat chat atau mau ngomong juga nggak apa-apa. Sebenarnya akan ngomong gitu, biar aku nggak buka-buka chat. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama metodenya. Kita bakal bahas metode average untuk pertemuan ini minggu depan Vivo. Nah, sesuai yang kalian tahu, kalau misalnya average itu dia biayanya, perhitungan biayanya itu dia tinggal dihitung berdasarkan berapa jumlah sih barang yang jadi sebenarnya. Gitu. Berapa sih jumlah barang jadinya? Itu dibagi sama rata. Gitu. Semua cost yang ada di semua cost input itu bakal kita bagi sama ekivalen unit. Nah, sorry aku lupa jelasin, kalau misalnya ekivalen unit itu kita hitungnya cuma outputnya. Input itu nggak usah. Kenapa? Karena emang tujuan kita itu mau tahu sebenarnya nanti outputnya itu kita bakal berapa sih unit yang kita transfer, berapa sih cost yang kita transfer, dan cost yang mendem di WIP ending. Gitu intinya. Jadi kita ngitung ekivalen unit itu berdasarkan berapa sih unit yang sebenarnya jadi output gitu. Kalau misalnya kita pakai metode average, cost input tadi ada apa aja? Ada WIP begin sama cost edit ya. Cost edit. Ini kita bakal ditambahin semua, dibagi sama ekivalen unit. Itu nanti jadi cost per unit, per ekivalen unitnya berapa. Nanti dikali, misalnya tadi nanti jadi 600 unit, ya berarti cost per unit kali 600. Kayak gitu. Perhitungannya seperti itu sebenarnya. Makanya kalau di average, ini semua biaya ini bakal kita tambahin, kita bagi sama rata. Jadi semua barang itu bakal punya nilai yang sama. Gitu. Jadi nggak ada bedanya nih kalau biaya antara unit yang berasal dari WIP yang udah 50% kayak 20%, 10%, berapa persen pun dengan biaya yang unitnya itu baru dari nol banget, baru masuk. Itu nggak ada bedanya. Jadi semua unit pokoknya yang jadi output di periode itu nilainya semuanya sama, cost-nya per unitnya sama. Gitu. Nanti ini bakal berbeda sama perlakuan untuk Vivo. Oke. Nah, bedanya apa sih sama metode Vivo? Kalau namanya Vivo berarti barang yang lebih dulu masuk itu harus diproses duluan. Dan biayanya itu bakal hitungannya beda. Jadi kalau misalnya kita punya WIP begin. Nah, WIP begin itu kita punya cost misalnya 2.000. Terus cost editnya kita punya 10.000. Nah, nanti yang kita bagi sama total ekivalen unit di luar WIP ini. Di luar ini ya, maksudnya ekivalen unitnya kita kecualikan WIP begin ini. Dalam bentuk ekivalen unit WIP begin, itu nanti dia bakal dikecualikan dari perhitungan ekivalen unit ini. Ekivalen unit yang jadi output. Kenapa? Karena kita mau bagi dulu ini sama rata untuk barang yang benar-benar kena produksi bulan ini. Jadi misalnya di WIP begin ini, misalnya buat DM DLFOH-nya rata, dia baru 50%. Berarti kan dia dari misalnya aku punya ini 200 unit.
Nah, ini tuh berarti kan baru 50%-nya nih. Baru 100 unit ekivalen unitnya baru 100 kan. Nah, kalau misalnya ternyata nanti di output itu barang jadinya ada 500 unit, di mana 200 unit ini kan pasti berasal dari WIP. Ya, makanya berarti yang benar-benar dari periode ini itu cuma 300 unit. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya 300 unit ini berasal dari sini, dia tinggal ngitungnya tinggal cost edit ini dibagi sama ekivalen unitnya. Misalnya kan di sini ekivalen unitnya tuh ini barang jadi nih. Misalnya semuanya jadilah, nggak ada WIP pending ya. Nih berarti 10.000 dibagi sama 300 plus 100. Kenapa plus 100? Karena kita udah jadi 100 tadi di awal. Gitu. Nah, kita produksi sekarang kan kita jadiin 200 unit kan, biar jadi 100%. Nah, sebenarnya kita proses itu berarti cuma 100, karena kemarin itu udah ada 100-nya. 2.000 ini nggak boleh digugat, punyanya 100 ini. Nah, untuk 10.000 ini kita bakal bagi sama 400 unit ekivalen. Gitu. Jadi ntar biayanya tuh bakal beda antara barang yang benar-benar baru kita produksi periode ini dengan barang yang sebenarnya kemarin udah jadi WIP bikin. Ini aku bakal bahas banyak di minggu depan sih sebenarnya, cuma buat agak bedanya aja. Jadi kebayang ya teman-teman, kalau misalnya kayak gitu ceritanya, berarti untuk average itu kita nggak perlu yang namanya persentase penyelesaian buat WIP bikin. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita bakal bagi sama rata gitu. WIP bikin kan nilainya kita bagi sama rata tuh apa namanya, cost-nya kita tambahin dengan cost edit, kita bagi kan. Kayak gitu. Jadi dibaginya tuh ke semua unit sama rata. Kalau tadi kan beda ya. Jadi WIP yang 2000 tadi tuh nggak boleh digugat gitu. Itu punyanya WIP bikin. Kita nggak boleh mencampurkan itu dengan cost yang kita tambahin periode ini gitu. Makanya nanti buat persentase penyelesaiannya itu dipakai banget WIP awal dan akhir itu di FIFO. Kalau misalnya di average itu kita bakal pakai persentase penyelesaian yang ada di ending-nya aja buat tentuin ekivalen unitnya aja, itu doang gitu. Nah, datanya kalau misalnya disebutin datanya, kok datanya ada, karena itu datanya aku pakai. Kalau metodenya pakai average, beda sama FIFO. Kalau average itu kita nggak pakai data WIP begin, kalaupun ada datanya gitu. Biasanya di soal suka mengecoh kayak gitu, biar kalian mikir aja kayak kok ada sih datanya, tapi kan harusnya nggak dipakai gitu. Nah, itu cuma buat ngecoh kalian aja. Oke. Oke, lanjut. Ada yang masih bingung? Kalian adem-adem aja, kenapa sih? Jangan tidur nih. Sekarang kita bahas formatnya home run. Nah, ini tuh step buat COPR, cuma aku tuh lebih nyaman ngejelasin kalian pakai format home run. Nanti kalau misalnya dari format home run, kalian bisa langsung ngerti lah, misalnya kalian ngerti ini udah ngerti bikinnya gimana, nah kalian tinggal nyalin ke format charter gitu. Cuma beda format doang, cuma lebih sistematis menurutku ya kalau pakai home run gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas dari soal P61. Salah. Terlalu. Bentar. Kok nggak ada sih tadi? Oke, nih soalnya itu udah di sini cuma belum kelihatan. Nah, kita pakai soal yang ini. Step pertama, kita itu dibilangin disuruh pertama kita itu bakal draw physical unit flow. Maksudnya draw ya tinggal, maksudnya kita bukan nggak harus digambarin, tapi kita ngebayangin tuh prosesnya gimana, dan kita tulis berapa sih unit yang sebenarnya jadi input, berapa unit yang jadi output gitu. Nih, ini aku punya perbandingan dua formatnya. Kita pakai format home run dulu. Nanti sisanya menyesuaikan sama dosen kalian aja mau pakai yang mana.
Oke. Pertama kita itu disuruh draw physical unit flow. Harus ini dulu ya. Dulu deh. Nih. Kita draw physical unit flow-nya. Kita lihat, oh physical unit flow-nya seperti apa. Nah, untuk input, tadi udah dibilangin ya, input apa aja isinya? Unit sama unit. Udah di-share screen-nya, Kak. Oh iya, sorry. Lupa lagi deh. Maaf. Oke. Bentar. Ya, maaf. Udah ya? Kelihatan? Kelihatan. Ya. Nah, ini pakai P61. Jadi kita lihat sekarang yang ada di input tadi apa? WIP begin sama unit yang baru dimulai, ya kan? Unit started. Nah, WIP begin-nya berapa? Pertama itu katanya kita ada di cutting department. Kedua ada di assembly. Ini. Dua pusing. Nah, gitu. Jadi ada dua departemen. Departemen pertama ini cutting. Nah, untuk units begin, yang ada di begin inventory-nya katanya ada 200. Oke. Ada 200 di unitnya. Di begin, apa namanya? WIP begin ada 200 unit. Terus started-nya ada 600 unit ya ini ya di soal 600 unit. Nah, totalin deh, berarti total inputnya ada 800. Berarti nanti outputnya juga sama, harus ada 800 gitu. Nah, yang jadi outputnya itu adalah unit yang ditransfer dari cutting ke assembly untuk periode ini ada 650. Oke, 650, berarti sisanya itu adalah WIP ending harus 150. Nah, kita lihat WIP endingnya di cutting department dia ada 150 unit. Gitu. Biasanya kalau di soal itu bakal ada satu elemen yang nggak diketahui gitu. Jadi ada elemen misalnya ada unit ending inventory-nya kita nggak tahu berapa unit gitu. Atau di transfer out-nya nggak tahu berapa atau started-nya nggak ada. Gitu. Yang penting kita tahu kalau misalnya unit input itu harus sama kayak unit output jumlahnya. Oke. Nah, sekarang tahap yang kedua, kalau kita udah bisa gambar si physical flow unitnya, berarti kita sekarang menghitung equivalent unit. Ingat equivalent unit ini based on output, for unit output. Ngitungnya buat unit outputnya, karena kita mau cari itu, kita mau cari biaya per output berapa, gitu ya. Nah, tadi yang transfer out itu ada 650 unit. Kalau dia transfer out, secara otomatis dia itu udah pasti 100% jadi. Ya nggak? Karena 100% jadi dari departemen itu. Kayak tadi misalnya di departemen perakitan berarti udah 100% dirakit. Atau di departemen pemotongan udah 100% dipotong gitu loh, udah tinggal dirakit gitu. Nah, berarti untuk masing-masing komponen DM, DL maupun FOH itu sudah 100%. Nah, 100% dikali sama total unitnya. Materialnya udah senilai 650 unit barang jadi, lebar juga sudah senilai 650 unit barang jadi, dan FOH-nya juga sama 650 unit gitu. Terus untuk WIP ending-nya kita lihat persentase penyelesaian. Ingat, persentase penyelesaian untuk metode average yang dipakai itu hanya WIP ending-nya. WIP ending ada penyelesaiannya 90% DM dan 60% conversion cost. Conversion cost isinya apa aja? DL sama FOH gitu. Untuk material dia 150 unit tadi dikali sama 90%.
Jadi cuma 135 setara dengan material yang dibutuhkan untuk 135 unit barang jadi. Gitu. Lebarnya 60% kali 150 jadi 90, FOH juga sama, totalin jadi 785, ini total 740, 740. Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Hehe. Kalau Dan berisik. Ya? Kalau- Ya? kalau misalnya yang conversion cost-nya itu kan lebar sama pola ya. Kalau misalnya nggak diketahui persenannya gitu, kayak bagi data gimana? Nggak mungkin kalau harus diketahui persentasenya. Karena kita harus tahu penyelesaiannya berapa untuk conversion cost. Biasanya sih justru kalau misalnya fully buat conversion cost. Jadi artinya conversion cost-nya udah 100%, tinggal materialnya yang belum full. Itu pasti diketahui kok harusnya. Atau misalnya di soalnya memang belum ada sama sekali penyelesaian untuk conversion cost, baru DM-nya doang. Itu bisa jadi kayak gitu. Cuma pasti di soalnya diketahui di soal pasti untuk persentasenya. Itu harusnya nggak mungkin rancu sih soalnya. Oke, kalau nggak ada, udah itu aja. Kalau kita lanjut lagi ke perhitungan cost inputnya. Nah, untuk cost as input, kita lihat nih, cost in beginning inventory sama cost edit-nya. Ya kan, itu jadi cost as input. Nah, kita masukin aja data yang ada untuk cutting department, dia 5365 material, lebar 530, sama FOH-nya 795. Salah. Nih, ini ya datanya. Masukin ke sini 5365, 530, 795, total cost buat WIP izin ada 6690. Nah, cost editnya masukin juga nih datanya 26035. Dua enam nol tiga lima, 8350, 12525, total cost jadi 46910. Ditambahin buat ini kan cost edit, ditambah WIP begin, jadi cost as inputnya 53600 secara total untuk material 31400, lebar 8880, FOH-nya 13320. Gitu. Oke. Lanjut. Buat cost, sekarang kita ngitung berapa sih cost per equivalent unit. Nah, cost as input kita bagi sama equivalent unit yang tadi udah kita hitung. Nah, kenapa? Karena total cost as input ini harus sama dengan total cost yang ada di output. Jadi kalau misalnya kita mau tahu berapa cost outputnya, ya secara total dia harus sama cost as input gitu. Iya, angkanya pasti ada yang nanya. Angkanya pasti diketahui di soal. Jadi nah, gitu ya. Jadi kalau buat angkanya pasti emang udah diketahui soal buat inputnya pasti ada. Jadi kita nggak nyari biasanya. Nah,
cost as input dia ada 31.400 materialnya. Tadi di slide sebelumnya ya. Nih, di sini. Nih, 31.400, 88.80 sama 13.320. Oke. Nah, 8880 secara total sama 13.320 dibagi sama ekivalen unitnya tadi yang jadinya tuh dia bakal 785, 740 sama 740. Terus cost per eki unitnya dia 40, 12 sama 18. Gitu. Ini tuh dibagi ini jadi 40, dibagi ini jadi 12 sama dibagi 740 ini isi 13.320 jadi 18. Jadi nanti kalau kita mau menghitung per barang yang kita produksi, per unitnya itu ngabisin material 40, per unitnya juga ngabisin lebar 12 dan 18 untuk FOH. Secara total cost-nya berarti nanti kalau untuk satu unit barang jadi dia cost-nya itu bakal 70 per unit gitu. Oke. Sekarang kita ke tujuan kita. Tujuan kita itu apa tadi? Kita mau ngitung cost as output. Berapa sih sebenarnya cost yang jadi di output kita berapa? Nah, itu tujuan utama kita. Mau cari berapa sih sebenarnya cost-nya distribusinya ke barang yang ditransfer out sama barang yang ada di WIP ending itu berapa. Gitu. Nah, untuk material sendiri dia itu tadi 26.000 dapat dari mana? Tadi kita ingat kalau misalnya ekivalen unitnya untuk transfer out ada 650, untuk cost in ending-nya ada 150 unit ya. Nah, dikali apa? Dikali sama biaya tadi berapa? Cost per unitnya untuk material 40, lebarnya 12, FOH-nya 18. Jadi 26.000 itu 40 kali 650. Terus ini 650 kali 12 dan 650 dikali 18. Nah, totalnya berarti 650 dikali sama 70 total unit per total cost per unitnya. Jadi 45.500 gitu. Untuk cost in ending-nya material tadi 90% selesai, jadi 135 dikali 40 jadi 5.400. Ini labor tadi 90 sama FOH 90 ekivalen unitnya. Dikali 12 sama dikali 18. Tuh, total cost-nya 8.100. Berarti total cost as output-nya dia ada 26 tambah 5.400, 31.400, 88.80, 13.320, total 5.600. Which is ini harus sama inputnya. Nih, kalau kita lihat tadi inputnya, nih sama kan? 31.400, 88.80, 13.320, total 5.600. Nah, itu pertanda kalian perhitungannya udah apa ya? Udah balance. Nah, balance-nya kayak gitu. 31.400, 88.80, 13.320 jadi 53.600 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita lihat Excel-nya, nah sekarang kita lihat bedanya. Nih, ini tadi kalau misalnya diturutin sampai bawah itu kayak gini bentuknya. Sorry. Nah, kalau kita urutin sampai bawah, itu dia bakal bentuknya begini. Physical unit flow, equivalent unit, cost as input, cost per equivalent unit, cost as output. Oke. Nah, habis ini kita lihat charternya. Nah, kalau charter itu, kenapa tadi aku bilang bentuknya tuh nggak jelas, karena dia itu, nih, pertama ke samping, terus ntar ke bawah begini, material lebar FOH-nya. Tuh, makanya aku tuh nggak terlalu suka pakai charter, pusing gitu loh liatnya. Nah, ini teman-teman. Tadi kita lihat data dari sini aja untuk physical unit flow-nya. Kalau format charter di sini ada material lebar FOH, dia tulis berapa sih penyelesaiannya masing-masing. Gitu.
Sama total unitnya masih dari yang tadi 200, 600 yang started. Complete and transfer out-nya 650, unit ending-nya 150, totalnya sama-sama 800. Kalau pas ujian tergantung dosen kamu pakainya apa. Kalau urutan tadi itu dia pakai apa ya? Dia pakai formatnya Hongkong. Jadi beda format gitu loh. Ya urutannya kayak tadi sama, cuma formatnya berbeda. Kayak misalnya ini kita sekarang ini tadi udah sama persis ya kayak tadi. Sama kayak gini. Ngisi angkanya, cuma beda formatnya. Terus buat cost as inputnya, nah ini kan dia nggak ngitung ekivalen unit. Kenapa? Karena dia ngitungnya di bawah. Gini bentuknya. Jadi ekivalen unit di sini bintang. Nah, bintangnya itu ada di sini. Nah, gini. Tuh. Jadi ngitungnya di bawah, transfer unit transfer out sama unit in ending sama ngitungnya kayak tadi. Nah, ini unit transfer out tadi 100% semua buat DMDL FOH 650, unit in ending ada 150 unit, 90%, 60%, 60% penyelesaiannya, ekivalen unitnya sekian. Nah, masuk deh ke ekivalen unit di ini. Untuk unit cost-nya, kalian jangan lupa, nah makanya ini tuh nggak sistematis tuh karena dia nggak dijumlahin dulu, tapi kita harus tahu kalau dia itu dijumlahin. Tuh, nih. Untuk unit cost-nya itu adalah materialnya 5365 ditambah 26035, jumlahin jadi ini. Gitu. Dijumlahin dibagi ini jadi 40. Sama, ini juga 530 tambah 8350 dibagi 740 jadi 12. 795 tambah 12525 dibagi 740 jadi 18 gitu. Makanya agak pusing gitu kalau pakai ini. Aku suka terkecoh kalau pakai formatnya Karta gitu ya. Sama kayak tadi masih apa namanya datanya itu masih sama kayak tadi. Angkanya harus sama. Kalau nggak sama berarti kalian salah ngitungnya gitu. Cuma kalau ini enaknya, kalau kita ngitung unit transfer out langsung aja. Kita udah tahu total cost-nya 70. Berarti nilai per unitnya itu berapa? Nah, per unitnya dia kan total ekivalen unitnya 650 barang. Dengan penyelesaian masing-masing 100% udah pasti. Nah, tinggal dikali sama 70 ini, jadi 45.500 ya kan? Kalau buat di sini, tadi kita ngitung lagi, karena formatnya itu semuanya material lebar FOH ke sampingnya. Jadi, semua itu dihitung material berapa, lebar berapa, FOH berapa. Tapi menurutku lebih kecek kalau kayak gitu nih. Ini kan bakal kecek kan? Dia ini sama nggak sih? Nih bakal kecek kayak 31400 ini sama nggak sih sama yang bawah? 8880 ini yang ada di input, dia sama nggak sih sama yang bawah? Gitu. Maksudku lebih kecek lah kalau kayak gitu. Nah, kalau ini kan udah aja 650 unit dikali sama unit cost-nya. Total secara kali 70. Jadi 45.500 gitu. Kalau cost in ending-nya dia sama lagi caranya, ada 150 unit dikali completion-nya 90 60 60 ya udah 150 dikali 90 dikali unitnya per unit dia materialnya 40, lebar 12 sama FOH 18 ditulis di sini. Tinggal dikaliin jadi total 8.100. Nah, jadi dia itu yang kita transfer ke departemen selanjutnya itu 45.500 dan yang netap di WIP ending itu ada 8.100. Secara total sama 53.600. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Kalian ini tidak bertanya apakah tidak mengerti atau mengerti. Aduh, aku tuh bingung kalau kalian diam, kalian ngerti apa enggak gitu loh. Dulu. Ya teman-teman ada yang ngerti? Jadi nggak ngerti semua nih makanya diem. Hei. Ya. Tadi udah ngomong.
Nah, lanjut lagi ke jurnal. Oke. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya itu cuma ada 2. Yang pertama itu adalah jurnal kita mencatat berapa sih biaya produksinya. Biaya produksi dari apa aja? Dari DM, DL, sama FOH-nya. Gitu. Nah, berarti kan mencatatnya itu adalah WIP dari WIP dari departemen yang bersangkutan. Nah, di sini kan departemen yang bersangkutannya departemen cutting ya. WIP cutting departemen pada apa? Bawahnya tuh materialnya berapa, DL berapa, sama FOH berapa. DL itu pada payroll berarti kan, terus pada FOH. Nah, nilainya itu dari sini teman-teman. Dari cost edit. Kenapa? Kalau cost begini dari kemarin udah bentuknya WIP gitu loh. Nggak perlu kita tambahin ke WIP lagi. Si 6 ini nih, si pertambahan dari 6365 tambah 530 tambah 795 itu emang udah mendem jadi saldonya WIP begin. Jadi kalau kita punya punya apa account-nya, dia dari awal tuh udah ada 6690 gitu. Ditambah sama 26035 dari mana? 26035 ini dari material ini. Lebarnya 8350, FOH 12525. Nah, tulis di sini. Jadi jurnalnya gimana? Materi apa? WIP cutting departemen senilai cost edit itu 46910, pada material 26035, payroll 8350, FOH-nya 12525. Totalnya itu jadi berapa? Berarti 6690 tambah 46910. Tadi totalnya jadi 53600 cost beginnya. Nah, dikurangi sama cost transfer out 45500 nih transfer out. Jurnalnya gimana? WIP departemen selanjutnya pada WIP departemen sebelumnya. Berarti kan dia ngurangin saldo kita kan di kredit nih saldo WIP cutting departemen. Senilai 45500. Nah, makanya kita punya saldo di akhir itu WIP ending senilai 8100. Gitu. Gimana, ada yang mau nanya? Kak, izin Kak, tadi 6690 dari mana? Ini WIP begin. Nih. Cost in begin. 5365 tambah 530 tambah 795. Nih, kalau kita lihat yang chart yang hongernya tadi 5365 tuh. Jadi total cost-nya 6690 gitu. Ada lagi teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke departemen 2. Nah, ini udah mulai ada TIC-an. Kenapa? Karena udah departemen 2. Gitu. Wait. Oke. Nah, departemen 2 ini gimana? Nih, kalau departemen 2 ada, kita masih punya WIP begin. WIP beginnya berarti itu tuh kayak kemarin kita belum selesai dicat nah itu kan. Belum selesai dirakit karena kita departemen 2-nya assembly. Ya kan? Masih ada tuh WIP begin. Terus units-nya bukan started tapi receive. Kenapa? Beda. Karena departemen sebelumnya itu transfer, ya kan? Dia transfer berapa? 650 unit, kita lihat. 650 unit yang ada di datanya di sini. Tadi kita transfer, unit transfer out-nya 650. Berarti unitnya yang kita terima dari departemen sebelumnya untuk kita rakit itu ada 650 unit gitu. Berarti total inputnya berapa? Ya udah tambahin aja 250 di WIP bikin ditambah sama 650 jadi 900, ya kan? Unit complete and transfer out. Nih, transfer from assembly to finished good in this period ada 800 unit. Nih, 800. Unit endingnya berapa? Sisanya 900 kurangi 800, ada 100 nih. Ini ada 100 kan?
Nah, itu buat unit input outputnya harus sama. Nah, sekarang kita ngitung equivalent unit. Nah, ingat sekarang kalau equivalent unit di average itu kita belajar kalau misalnya TIC itu sudah pasti nilainya itu 100%. Nah, kenapa 100%? Kenapa udah pasti 100%? Karena kita itu apa namanya? Karena kita itu untuk membuat barangnya selesai diproses itu udah ada biayanya sendiri kan, maksud aku dari departemen cutting itu udah 100% jadi kan, dikirim ke assembly. Nah, di assembly kita tambahin DM, DL, sama FOH. Jadi secara TIC, nah TIC ini tadi apa? TIC tadi dia itu DM, DL, FOH dari periode dari departemen sebelumnya. Jadi TIC ini nilainya udah pasti 100%, karena kalau belum 100% ya belum ditransfer. Gitu. Jadi nilainya itu sudah pasti 100% untuk equivalent unit dari TIC-nya. Untuk material, tadi material 40% nih di soal ya, sama conversion cost 20%. Nah, berarti yang unit yang kita transfer ada 800 unit. Nah, dikali 100% semua, karena emang unitnya transfer out, sudah pasti dia complete 100%. Unit endingnya gimana? Ada 100 unit, penyelesaiannya 40, 20, 20. Oh, sorry, ini salah. Harusnya di sini. Nah, unit endingnya penyelesaiannya 40, 20, 20 itu udah urutan ya, DM, DL, FOH. Material 40, lebar 20, FOH 20. WIP untuk TIC-nya, WIP endingnya sudah pasti 100% tadi, karena dia udah selesai diproses di cutting departemen. Itu jadi biaya yang dibawa-bawa dari cutting departemen tadi sudah pasti 100%. Nggak akan ada penambahan misalnya, ini tiba-tiba tukang motongnya ke departemen perakitan, itu nggak mungkin. Makanya di TIC ini dia udah pasti 100% karena departemen sebelumnya sudah menyerahkan itu barangnya untuk diproses lagi. Berarti equivalent unitnya tinggal kita jumlahin, TIC 900, material 840, lebar 820, sama FOH 820 juga. Gitu. Masih ada yang bingung nggak? Sekarang kita lanjut. Kita hitung cost as input-nya. Nah, cost as input kita hitung dari berapa yang kita masukin. Ada di begin nih. Di beginnya buat TIC-nya atau cost from preceding department dia ada 17, 4, 10. Kita masukin material 3451. Ini di sini ya. Lebar 3611 sama FOH juga sama. Ketemu total cost dari WIP bikin ada 28083. Buat cost editnya sama caranya. TIC-nya ini pasti nggak ada di data. Kenapa? Kalau ada itu tuh berarti kali apa ya? Kalau ada berarti si soal itu tuh apa ya? Nggak melatih kalian untuk benar di departemen sebelumnya gitu loh. Kalau kalian dari sininya udah salah, berapa unit yang ditransfernya udah salah nih. Ini kan kita transfer tadi 45.500 nih. Ya, yang kita transfer kan 45.500 nih. Kalau kalian di sininya nggak 45.500, otomatis perhitungan kalian sampai sini pasti salah. Sudah pasti salah gitu. Masuk nih 45.500. Karena dia adalah TIC yang ditransfer dari departemen sebelumnya ke departemen setelah itu. Material, masukin ada di sini datanya 14.273, terus buat lebar sama FOH-nya 20.989. Ketemu total cost 101.751, ini cost edit. Berarti total cost as input-nya berapa? 62910, 17.724, 24.600, 24.600, 12.984. Nah, 129.834 total cost as input. Nah, ini tinggal kita bagi equivalent unit buat ngitung cost per equivalent unit.
Masukin aja nih 6290, 17724 sampai ujung, kita masukin, kita bagi sama ekivalen unitnya. TIC 900, material 840, lebar 820, FOH 820. Jadi berapa tuh? 69,9, 21,1, 30, 30. Jadi total cost-nya buat satu barang itu ada 151. Gitu. Baru deh kalau udah ketemu cost per equivalent unitnya, kita cari cost as output tujuan kita. Tujuan kita kan mau cari itu kan. Nah, cost transfer out-nya senilai berapa? 800 unit barang yang terjual, barang yang kita transfer ke finish good. Udah 100% jadi. Berarti 800 dikali 69,9, 800 kali 21,1, 800 kali 30 sama 800 kali 30 juga ini 24.000 nih. Total cost yang ditransfer ke finish good ada 120.800. Untuk endingnya ada 100 unit. TIC-nya 100%, berarti 100 dikali sama 69,9. Materialnya 40%, jadi 40% dikali 100 jadi 40, dikali sama 21,1 jadi 844. Lebarnya 20%, tadi kan di soal, ya kan? Nih, lebar 20% dikali sama 100 jadi 20, dikali sama 30 per unitnya. FOH juga sama, 20 kali 30 jadi 600. Total cost-nya berapa? 9034. Nah, sekarang total cost as output-nya 62910, 17724, 24600, 24600. Jadi 129.834. Harus sama-sama yang ini, ingat ya. Cost input ini harus sama-sama cost output. Kalau udah sama ya mendekati bener lah jawabannya gitu. Kalau kalian nggak salah ngitung gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya kita itu mendistribusikan berapa sih cost yang masuk tadi, yang kita keluarin itu berapa yang keluar ke transfer out, mana yang jadi WIP ending gitu. Intinya tuh kita ngitung-ngitung. Sama tuh kalau kita pakai formatnya Hongren. Ini masih sama ya, bikin format ininya sama nih. Cuma ada tambahan TIC di sini 100%, material labor FOH, kuantitinya masih sama kayak tadi, 250 tambah 650 buat biginnya, buat endingnya 800 dan 100. Kita ngitung cost inputnya, cost charge to department, dia ada di cost biginnya, sama datanya. Ya, sama kayak tadi aja datanya. Terus di cost editnya juga sama. Nanti ngebaginya ingat harus kayak tadi. Ngebaginya jangan sampai cuma yang bawahnya. Ya, ini kan udah ada ekivalen unit nih. Ini tambah ini dibagi ini dulu. Terus ini tambah ini bagi ini. Terus ini lebarnya tambah lebar yang bawah dibagi 820. FOH juga sama gitu. Kalau kita pakai format yang charter, jangan lupa kayak gitu. Total unit cost-nya sama, 151. Terus, buat ngitung unit yang keluarnya. Nah, buat ngitung unit yang keluarnya itu berarti 800 dikali 151, jadi 120.800 sama kayak di sini. Transfer out-nya 12.800. Terus yang di endingnya ada 100 dengan penyelesaian 100%, 40, 20, 20 untuk TIC, DM, DL, FOH. Tinggal dikaliin, ketemu di WIP ending ada 9034 ditambah sama total cost yang ada di transfer out, jadi totalnya 129.834. Tadi kayak tadi yang ngitung ekivalen unitnya di bawah sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih ada bingung? Kak, tanya Iya. Kak. Gimana? Kalau yang transfer cost edit TIC itu kan dari departemen sebelumnya kan kita tahunya dari daftaran sebelumnya kan. Gimana? Kalau kita yang TIC edit itu dari departemen sebelumnya. Nah itu supaya biar nggak salah itu ada caranya, apa ya kita ngitung sendiri.
Nggak ada sih sebenarnya. Jadi kayak ya kalian harus ngitung bener di departemennya. Di departemen sebelumnya itu harus udah bener. Jadi ya sebenarnya tinggal ini aja sih, disamain nih cost as input sama cost as outputnya. Nah itu cuma kalian tahu secara total doang, tapi kalau buat per partnya itu aku nggak tahu ya gimana caranya biar kalian tahu benernya. Gitu. Aku nggak tahu cara memastikan itu gimana, cuma kalau misalnya di cost as input sama cost as outputnya itu udah sama, itu udah mendekati benar jawabannya. Gitu. Nah, nanti dari sini kalian lihat lagi distribusinya sih, aku nggak tahu buat memastikan dia benar apa salahnya gimana. Aku nggak tahu beneran. Aku cuma bisa memastikan dari jumlahnya benar apa enggaknya itu ya sama apa enggak gitu loh, balance enggak gitu. Yang kalau di akuntansi aja kan balance belum tentu benar ya sama kayak gitu. Kalau kalian dari awal udah salah masukin data, ya ke bawahnya salah. Itu makanya aku nggak tahu nih kalau misalnya buat memastikan dia benar seperti apa, aku nggak tahu. Ntar ada yang nanya tadi 8.100. Sisanya WIP ending nih. 8.100 di departemen pertama nih ada yang nanya. WIP endingnya harus 8.100. Transfer up-nya 45.500 gitu. Dari sini dari data WIP ending ini. Di account. Ada lagi yang nanya? Ini fresh nih. Ini tuh aku udah bikin sampai Vivo. Kalau kalian mau belajar. Aku udah bikin sampai Vivo ini pakai soal P66. Nanti aku upload ulang karena tadi ada yang salah. Kemarin belum diupload ulang soalnya. Dan aku nggak akan ngajarin Vivo sih sekarang. Takut overload. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih ngawang, nanya aja beneran deh. Soalnya aku nggak tahu nih mau jelasin apa lagi. Oke. Nggak ada teman-teman. Mari kita bikin ini deh yang P62 ya. Ini formatnya biar sama aja kayak gini. P62 kita lihat di sini. Unit beginnya kita punya 1000. Unit starternya kita punya 8.000. Transfer from casting. Oh ini namanya casting department. Terus kita punya unit complete and transfer out itu dia berapa sih? 7.000 ya nih. Transfer sorry salah. Oh, salah. Astagfirullah, startednya 8.000, 7.500. Transfer from castingnya 7.500. Sisanya ada 1.500. Penyelesaiannya 100% material. Labor dan FOH-nya dia 80%. Oke. Nah, terus kita masukin kayak tadi ya, sama aja 915, biayanya 60, 90. Nah,
60, 90, terus untuk bawahnya itu dia berapa? 17.085, 4290 sama 6435. Nah, ini ketemu nih unit cost-nya berapa? 3,25. Terus unit ini yang selesai itu dari yang diselesai dan ditransfer itu 7.500. Terus yang di sini unitnya 1.500 ya. Nice. Oke. Penyelesaiannya tadi berapa sih? 180. Nah, tinggal dikali deh. Kayak gini caranya, sama kayak tadi persis buat ngerjainnya. Oh, ngitung ekivalen unitnya ya. Belum tadi? Oh, udah. Kak, Ya? mau tanya, itu 9.000. Wah, 9.000 ini itu Dari mana? iya, Kak, yang Ini dari ekivalen unit ya. Kita ingin ekivalen unit dulu ya. Tadi untuk unit transfer out itu ada 7.500 sama semuanya yang ditransfer out. Nah, terus untuk unit endingnya itu kita penyelesaiannya sekarang 180/80. Oke, dari ini 150% dikali 1.500 untuk unit endingnya dikali 100% untuk material. Ya. Untuk lebarnya 1.500 dikali sama penyelesaiannya dia 80%. Tuh untuk ini apa sih? Astagfirullah. 9 dikali 9. Nah, untuk yang ini dia sama. 1.500 dikali sama 80% untuk FOH-nya. Nah, jadi kita butuh material 9.000 karena dia yang ditransfer awalnya 100% dan yang dibikinnya pun dia udah 100% materialnya. Jadi ada 9.000 unit tetap material tuh semuanya udah jadi katanya 100% semua tuh antara WIP bikin dengan yang transfer out-nya. Terus buat lebarnya 7.500 itu 100% jadi, dan 1.500 dikali 80%. Nah, jadi 1.200 jadi 8.700, FOH juga sama, 7.500 ditambah sama 1.500 barang WIP ending dikali sama 80% penyelesaian. Gitu, masukin ke sini. Langsung edit gak sih? Dah. Itu coba. Mana sih? Nah, ini masih belum aku edit ini. 7. Oh, ini belum edit. Pantesan aja. Tadi bikinnya 1.000. Bikinnya nah, ini oh, dari sini aja datanya. Nah,
Udah deh, kayaknya datanya udah sama nggak sih? Belum nih yang bawah. Ini transfer out, ini kita samain sama equivalent unit yang transfer out dikali sama cost per unitnya. Nah, sama sebelahnya juga gitu, dikali equivalent unit. Oke, cost endingnya dia sama G25 mana sih? Oh ini. Nih kita samain sama yang ini. Dari mana cost endingnya? Ya kalau nggak kita sama kayak caranya kayak tadi, kita dari equivalent unit ending ini dikali sama cost per equi unit. Oke. Tinggal tarik ke sebelah-sebelahnya. Udah deh, cost as inputnya dia 18.000, 18.000, 4350, 6525, 28875, di output juga sama kayak gitu. Itu karena apa ya namanya, karena apa ya, formatnya sama. Jadi tinggal apa namanya, tinggal formulanya aja dibenerin kalau pakai Excel. Ini pakai soal ini departemen 1 ya. Tuh, yang ditransfer out berarti dia 24375. Oh, ini beda sih. Dari mana? C35. C35. Mana sih C35? Ini bukan 8.100. Ini WIP endingnya dia 4.500. Ya, 24375. Tuh. Makanya dia bisa langsung karena tadi masih sama apa namanya formulanya sama yang sebelumnya. Tuh. Nah, sekarang ini kalau kita mau coba departemen kedua. Kita ulangi lagi berarti unit begin 1.500, unit receive-nya tadi 7.500, terus yang keluar 7.000, nah sisanya 2.000. Tuh. Penyelesaiannya 40% labor, 50% overhead. Nah, kalau kayak gini itu berarti si materialnya full sama kayak sebelumnya. Biasanya sih gitu ya, aku juga aku rancu deh bentar ya. Aku lupa deh kalau kayak gini. Biasanya sih kalau gitu materialnya udah selesai atau belum sama sekali ya. Ntar aku tanya, aku lihat dulu KJ. Aku ragu, takut salah. 62. P62. Oh, kalau ini justru dia nggak ada material. Jadi di finish tuh cuma, coba di soal nggak sih? Oh, where is ground and polish. Di sini itu nggak ada material, berarti materialnya 0%. Gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada penambahan material kah? Material mana sih? Bentar-bentar, aku takut salah deh. Oh, jadi di sini tuh susunannya TIC, nggak ada material TIC, jadi penambahannya cuma labor sama FOH, materialnya tuh 0. Gitu. Nggak ada material di sini tuh. Aneh juga ya soalnya ya, biasanya ada, selalu ada. Anehnya sih kalau nggak ada material. Nah, kita lihat
40% lebar, 50% FOH. Jadi cuma dikerjain doang kali nggak ada materialnya. Atau materialnya semua sifatnya indirect. Jadi masuknya ke FOH. Mungkin gitu ya. Cost from preceding department, tadi kita lihat di sini. Ditransfer berapa? 24375. Sorry, salah aku lihat. Ini begin, cost in begin. Sorry, salah. 4785. Terus lebar dan FOH-nya 201555. Terus cost from preceding department yang kita transfer tadi baru datanya dari yang tadi 24375 ini. Lebarnya 2919 sama 3125. Nah, terus kita lihat yang ditransfer out ini ada berapa unit? Ada 7.000 yang ada cost transfer 7.000 unit dikali unit cost-nya. Kok di sini bentar. 4,1 ya. 3,24. Oh, ini belum ditambah ini. Oh, ini salah. Ya, ekivalen unitnya ini 9.000. Nih. 3,24, 0,4 sama 0,46, jadi 4,1. Nah, unit cost-nya 4,1 dikali 7.000, jadi 28.700. Terus TIC-nya buat cost in ending itu udah pasti 100%, dikali 3,24, jadi 324. Aduh, salah ininya. Salah unitnya. Belum diganti, 2.000. Nah, ini. Penyelesaiannya dia 40 sama 50. Oke. Dikali 0,4 sama 0,46 jadi segini. Berarti coba kita lihat cost charge-nya berapa sih? 7.000. 35.960 ya totalnya, benar. 35.960 untuk total unit cost-nya. Nah, ini agak aneh juga. Aku baru pernah lihat juga karena nggak ada materials-nya gitu. Jarang sih, aku sering nggak pernah nemu, baru pernah sekali nemu aku. Unit transfer out-nya dia tadi 7.000 unit. Ending-nya 2.000 dikali 100%. Ini 2.000 dikali 40. Ini salah. Terus ini juga 2.000 dikali 50%. Nah. Udah deh, kayak gini. Sama sih cara ngerjainnya, cuma tadi emang ada yang beda-beda. Nah, ini juga, ini belum diedit soalnya. Nah, ini kan unit transfer out-nya dia nah, unit transfer out-nya segini, unit ending-nya sesuaiin aja. Sama ini aja sih enaknya nih, yang bawah udah ada kan datanya tadi. Nah. Salah.
cek. Nah, tuh. Untuk material atau nol ya? Oke, udah kayak gitu deh. Ngerjainnya sama kayak tadi, cuma beda di angka-angkanya doang. Gimana, ada yang bingung nggak sampai sini? Cuma ini emang bedanya nggak ada materialnya. Aneh juga sih, cuma baru pernah ketemu. Gimana, ada yang mau nanya nggak? Mau tanya Pak, Ya. itu kan yang di casting departemen yang di inventornya 100% material sama 80% conversion cost. Berarti kalau 80% conversion cost itu sama aja kayak 80% DL sama 80% FOH gitu ya Pak? Sama kayak gitu, bukannya 80% total ya, maksudnya 80% tuh 40% DL, 40% MOH, enggak. Tapi 80% untuk keduanya. Baik FOH maupun DL gitu. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi? Kalian udah pernah masuk sini belum sih? Kemarin tuh yang nanya sama aku udah jauh, udah sampai Vivo ini. Jauh banget. Udah pada masuk ini belum? Apa? Proses posting? Belum, Kak. Belum? Udah, Kak. Udah. Ada yang, berarti kalau yang belum masih job order dong. Udah pada kuis belum? Aku belum lihat situ soal-soal kuis. Belum pernah kuis. Selamat ya, enak banget dosen nggak pernah kuis. Aku juga jarang, sebenarnya dosen sekarang tuh jarang pada kuis. Ini P62. Ada yang mau nanya teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Si bingung gitu. Chat. WIP ending dikasih tahu cost transfer out, berarti tinggal dikurangi aja. Enggak, ya kalau kamu sebenarnya kalau buat ngitung cost transfer out sendiri ya tinggal WIP yang apa namanya? WIP endingnya berapa secara ekivalen unit nih. Ekivalen unit ini, kita lihat unit endingnya ada berapa? Ada 2.000 untuk TIC, 7.800 labor, 800 labor dan 1.000 FOH untuk WIP endingnya. Tinggal dikali sama ini cost per equivalent unit 3,24, 0,4 sama 0,46 itu buat cari apa namanya tadi tuh si ininya apa cost di WIP endingnya. Ini tuh sebenarnya si jurnal disalahkan. Di account ini tuh cuma buat ngecek aja bener nggak sih jumlah yang kalian masukin tuh gitu, jumlahnya bener nggak yang kalian masukin, soalnya kalau misalnya salah jumlahnya ya nanti di City account ini juga nggak bakal balance gitu. Itu buat ngeceknya aja. Cuma kalau kalian mau ngitung berapa cost in WIP pending ya kayak tadi
Equivalent unit yang di way pending tadi 2.800 sama 1.000 ini dikali sama cost per unitnya, TIC 3,24, labor 0,4, FOH 0,46 gitu. Ada lagi? Salah. Gimana teman-teman? Udah ngerti belum? Ya Allah, anteng banget. Kalian kenapa pusing sama proses casting? Aku bingung kalau kalian diem tuh ngerti apa nggak ngerti gitu. Kak, Ya, ntar kalau UTS itu dia jenis soalnya kayak gini atau dibikin makin ribet dari ini, Kak? ya pasti makin ribet sih. Cuma biasanya beda-beda metodenya. Departemen 1 pakai average, departemen 2 pakai FIFO gitu. Emang suka kan dosen-dosen kalian tuh ngide semua. Jadi pasti agak ribet. Tapi kalau keseluruhannya sih hampir sama ya. Kayaknya. Maksudnya nggak banyak ini. Cuma paling ada modif-modif sedikit. Kayak misalnya nanti di inputnya tuh ada 3 jenis. Jadinya 3 jenis itu apa aja? Ada barang yang, misalnya aku di departemen 2 nih. Ada barang yang kita terima dari departemen sebelumnya. Ada barang yang dari WIP Begin. Dan ada barang yang baru diadain periode ini gitu loh. Jadi kayak ada 3 jenis tapi sama buat perhitungan ke bawahnya semuanya sama. Kalau buat output tetap 2 jenis, transfer out sama way pending. Gitu. Jadi ada yang bingung-bingung gitu. Sedikit lah. Dimodif. Nanti kita bahas soal UTS di minggu 7 ya. Minggu 6 masih bahas FIFO. Minggu 7 enaknya hari apa ya? Jangan Sabtu Minggu deh. Aku juga mau belajar. Apa ya? Jumat, Kak, Jumat. Jumat malam gitu ya. Aku bikin 2 jadwal, Jumat malam sama apa ya? Rabu malam kali. Rabu malam apa Kamis malam? Semalam Jumat malam. Malam Jumat belajarnya kos horor banget gak sih? Malam Jumat sama Jumat malam gitu. Aku bikin 2 jadwal. Soalnya kayaknya Sabtu Minggu aku juga mau belajar kan. Mau tes juga gitu. Makanya minggu 7 kayaknya bakalan maju di jadwalnya. Nanti minggu 7 kayaknya udah mulai ada pengumuman buat pendaftaran les. Yang buat siswa lama dulu. Nanti siswa baru nanti. Sisa kuota dari kalian berapa. Senang apa nggak senang sih ya gitu doang. Semoga ya. Teman-teman makanya doain aku dulu, doain aku biar dosen pembimbing aku itu baik hati. Bentar ya, tetap Kak Gina kan